Dalam praktek penanganan korban pidana, posisi kuasa hukum biasanya mendampingi korban dalam membuat laporan di polisi, membantu menata dan mengkonstruksikan alat-alat bukti untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan di polisi hingga ke JPU. Menjadi unik dan lucu, tiba-tiba kuasa hukum tampil menjadi saksi. Bersaksi untuk sebuah peristiwa yang tidak diketahuinya. Ketika peristiwa, saksi kuasa hukum itu mengaku ada di Pati, kejadian yang dikonon diadakan itu berada di Jombang. Lalu saksi tahunya kemudian dari penjelasan cerita orang lain dan korban bukan dari memang ia tahu, mendengar, melihat atau mengalami sendiri. Usut punya usut, ternyata sejak dulu si saksi menurut terdakwa bersama komplotannya mau menguasai Sidikiyah dengan cara menjatuhkan Gus Beci Baik sebagai Ketua Umum DPP OPSID, sebagai calon pelanjut Ponpes. Berbagai cara dilakukan, bahkan rela keliling berbagai daerah merayu mantan pacar Gus Beci saat muda dulu untuk dimodifikasi jadi korban. Cara itu sia-sia, karena hingga akhirnya hanya satu orang berusia 20 tahun saat kejadian dianggap memenuhi syarat dibawa ke pengadilan. Sayangnya saksi-saksi yang hadir ibarat sayap-sayap patah yang dicoba diterbangkan tinggi untuk memukau publik. Sayap patah ya tetap sayap tak bernilai. Saksi kedua lebih lucu lagi, mengaku sebagai orang tua dari saksi kedua. Dan ketika ditanya soal kasus, saksi korban malah menjawab tidak tahu. Saksi juga tidak melihat, mendengar atau mengalami peristiwa sesuai dakwaan JPU. Saksi baru tahu beberapa waktu ketika mendengar cerita dari saksi kedua yang diceritakan oleh saksi pertama atau saksi korban. Tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami. Dijadikan saksi dan biar seram diberikan pakaian LPSK biar terlihat maknyus dan meyakinkan. Betapa bulatnya kasus ini.